Hand sanitizer terbuat dari 70% etanol, bahan yang mudah terbakar, king soda dan sedikit potasium. Kalau dibakar bakal meledak. Jo? Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan murah rezeki ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan series film dari yang berjudul A+ episode ke-6. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung mulai videonya. Dia apaan sih lu? Gua tunjuk lu ya. Tapi sebelum itu kita ingatkan sekali lagi untuk mensubscribe channel ini bagi kalian yang belum mensubscribe. Bagi kalian yang sudah mensubscribe, kami minta kalian untuk like dan share video ini jika video ini menarik bagi kalian. Oke, ikuzo. Series dilanjut ketika Ale dan Aurora sedang diikat di atas kursi di dalam ruangan gedung teater. Seenggaknya sekarang kita tahu kita tuh saudara. Tergantung sih. Saudara seperjuangan atau kalau kita mati di sini, saudara sepenguburan. Gua mau mati di sini. Sedangkan Kai dan Kenan berusaha untuk menyelamatkan mereka berdua. Mereka berdua mencoba memencet alarm kebakaran demi bisa mengalihkan semua orang yang sedang berada di dalam gedung. Di saat mereka sedang mencari, Kenan mendengar suara Ale yang berasal dari salah satu ruangan. Ale, Aurora! Kenan, di sini. Dan benar aja, Kenan dan Kai berhasil bertemu dengan Ale dan Aurora. Mereka berdua mencoba untuk melepaskan Ale dan juga Aurora. Oh my god, guys, shit. Enggak ada yang luka kan? Sementara itu di rumah sakit, terlihat Ray dan juga Bu Nadia. Ternyata Bu Nadia sudah tahu keberadaan teman-temannya Ray yang sedang berada di gedung teater. Kemudian Ray bertanya kepada ibunya ini. Ray bertanya, kenapa ibu mementingkan proyek itu dibandingkan dengan anak ibu sendiri? Apa sih pentingnya proyek itu? Apakah direktur mengancam ibu? Kemudian Bu Nadia menjawab, nggak ada yang mengancam ibu, dan proyek itu dibuat demi Joe. Mendengar itu membuat Ray semakin penasaran dan bertanya lagi, sebenarnya apa sih proyek yang sedang ibu kerjakan? Sambil menahan tangis, Bu Nadia menjawab, proyek ACCT, singkatan dari Electrocompositive Cancer Treatment. Mendengar itu membuat Ray nggak percaya. Karena nggak tega melihat ibunya menangis di pojokan, Ray mencoba untuk menghampirinya. Kemudian Ibu Nadia mengatakan bahwasannya tujuan ia mengirim semua siswa terbaik BINA Indonesia untuk kuliah di luar negeri untuk melanjutkan proyeknya itu. Karena proyek itu masih ilegal di Indonesia dan teknologi itulah yang dibutuhkan oleh Joe. Bu, Joe itu nggak butuh teknologi, Joe itu butuh ibu. Tapi sayangnya para siswa itu tidak boleh diizinkan pulang oleh kampusnya karena kasus sabotase yang dilakukan oleh Ray dan kawannya itu. Mendengar hal itu membuat Ray merasa jengkel dengan ibunya itu, dan Ray mulai curiga dengan ibunya karena ibunya sempat bilang kalau ia mempertahankan sistem peringkat ini untuk melindungi siswa dari direktur. Tapi kenapa dengan kasus sabotase itu malah merugikan mahasiswa Indonesia yang nggak bisa pulang? Dan bisa dibilang ini semua merugikan Bu Nadia. Dan pada saat ini Ray sudah mulai curiga kalau ibunya ini adalah direktur dari BINA Indonesia. Mendengar itu membuat ibunya kesal dan menggaplok wajahnya Ray. Dan dia mengatakan bahwasannya dia tidak ingin menyeret Ray ke dalam kasus ini, dan tugas Ray sekarang adalah belajar dan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Tapi Ray mengatakan kalau itu sudah terlambat. Mendengar hal itu membuat Bu Nadia merasa kesal dan memperingatkan Ray kalau besok adalah hari pertama ujian nasional, dan teman-teman Ray yang masih ada di teater akan tetap berada di sana sampai ujian nasionalnya selesai. Ray yang mendengarnya merasa nggak yakin dengan itu. Karena Ray dan teman-temannya adalah murid-murid yang paling pintar, karena nilai mereka yang paling tinggi di antara ratusan siswa lain, dan sekolah pasti akan melepaskannya. Tapi Ibu Nadia nggak khawatir dengan itu, karena bukan hanya Ray dan kawan-kawan saja yang punya skor tinggi. Siswa yang lain juga memiliki nilai yang hampir sempurna jika orang tuanya menyetujui itu. Dan sekolah akan terus membutuhkan regenerasi murid terbaik. Ketika kembali ke gedung teater, terlihat Kenan dan yang lainnya sedang merencanakan untuk kabur dari gedung itu. Mereka pun membuat bom asap dari bahan-bahan yang mereka temukan supaya mereka bisa melarikan diri dari gedung ini. Hand sanitizer terbuat dari 70% etanol, bahan yang mudah terbakar. Lu buat apaan? Jadi pas gua keluarin ini, itu saatnya kita keluar. Dan mereka mulai melakukan aksinya. Kita kembali ke Ray dan juga Ibu Nadia.
Di sini Ibu Nadia bercerita pada saat dia masih kecil. Dia bercerita kalau pada saat dia kecil, dia mempunyai kemampuan istimewa di bidang pendidikan dan dia menginginkan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi sayangnya pada saat itu tidak ada satu orang pun yang mendukungnya karena masalah ekonomi. Tapi ada salah satu orang yang rela membantu mewujudkan mimpinya, yaitu gurunya sendiri. Gurunya ini sudah mengetahui potensinya untuk bisa menjadi orang sukses. Dan sang guru pun membiayai biaya sekolah untuk Nadia kecil hingga dia lulus kuliah. Sampai-sampai Ibu Nadia menjadi salah satu orang yang diperhitungkan di negeri karena dia berhasil melambungkan reputasi sekolahnya. Dan dengan warisan sistem peringkat, dia jadi bisa mengirimkan siswa terbaik ke luar negeri untuk melanjutkan proyeknya. Salah satu proyeknya untuk Jo, dan seketika Bu Nadia menangis karena masih belum bisa melepaskan kepergian Jo. Bu, Re mau ngomong sesuatu sama Ibu. Karena nggak tega, Re hendak mengatakan sesuatu kepada ibunya. Tapi Bu Nadia langsung memeluk Re, dan tak lama setelah itu datang sebuah mobil polisi. Dan ketika mereka hendak keluar, Ibu Nadia langsung dibawa ke kantor polisi. Dan pada pagi harinya ujian nasional pun dimulai. Terlihat dari kelima siswa yang melakukan pemberontakan, hanya ada Re saja yang berada di sana. Di sini Re nampak khawatir karena dia takut jika teman-teman itu masih berada di gedung teater. Tapi tak lama kemudian mereka berempat pun datang. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil kabur dari gedung teater. Oke, kita mundur pada saat mereka berhasil melepaskan Ale dan Aurora. Mereka berempat sempat mengambil berkas-berkas yang ada di ruangannya Bu Nadia sampai menjadi barang bukti. Dan pada saat yang sama, Re juga merekam percakapan Bu Nadia pada saat di rumah sakit. Dan Re pun mengirimkan hasil rekaman ibunya itu kepada Kai, supaya menjadi barang bukti tambahan untuk melaporkan kejahatan ibunya sendiri. Ketika barang buktinya dirasa sudah kuat, mereka berempat langsung melaporkannya ke polisi. Bukti pengakuan suara ibu, maksud saya pelaku siswa terbaik Bina Indonesia. Dan alhasil mereka berempat bisa melaksanakan ujian nasional dengan baik. Kerjakan soal kalian dan tidak ada tambahan waktu buat kalian berempat. Ngerti, Pak? Dan ketika ujian sudah selesai, berita tentang penangkapan Bu Nadia karena kasus praktik penggelapan dana dan praktik ilegal di dunia pendidikan tersebar kepada murid-murid Bina Indonesia. Kemudian scene berpindah ke Kai yang sedang berada di kantor polisi untuk menemui Re. Tujuannya untuk menanyakan kepada ibunya itu. Lalu Re mengatakan kalau ibunya baik-baik saja di sana. Dan Re juga mengatakan kalau dia harus tetap melanjutkan kuliahnya ke Singapura. Mendengar itu sempat membuat Kai sedih. Lu gak apa-apa? Lo pasti belum makan kan? Tapi Kai tetap memberikan semangat kepada Re. Kemudian Re mengatakan kepada Kai bahwasanya pada saat dia pertama kali mengobrol dengan Kai, Re baru menyadari arti cinta yang sebenarnya. Gue sadar kalau itu pertama kalinya. Iya, makanya kita ngobrol. Itu pertama kalinya gue sadar cinta itu seperti apa. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Kenan yang sedang berada di rumah sakit karena dia mengalami darah rendah. Dan pada hari ini Kenan diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Dan terlihat juga kalau orang tuanya Kenan sudah menyayangi Kenan sepenuhnya. Tapi nanti kita mampir makan dulu bisa? Ale lapar banget katanya nggak dikasih makan dari tadi. Dia apaan sih lo? Gue tunjuk lu ya. Sementara Aurora sedang bersama ibunya di dalam mobil. Di sini ibunya memberikan sebuah hadiah untuk Aurora, sebuah beasiswa kuliah di luar negeri, dan Aurora sangat senang menerimanya. Ini nggak ada campuran papa kan? Nope, it's all you. Thank you, Mom. Oh my God, I'm so happy. Dan hari di mana semua murid Bina Indonesia akan melakukan acara kelulusan. Di sana ada Pak Gumilar yang sedang membawa acara ini. Pak Gumilar sempat bilang kalau sekolah Bina Indonesia akan ditutup dan tidak ada lagi murid yang akan bersekolah di sini. Dan setelah itu Pak Gumilar akan mengumumkan siswa yang meraih peringkat ke-1, ke-2, sampai ke-3 dan mendapatkan beasiswa tahunan. Dan yang mendapatkan peringkat ke-3 adalah Adinda Altea. Dan yang meraih peringkat ke-2 adalah Re Dirgantara. Dan yang meraih peringkat pertama adalah Kenan Aditya. Sengaja ya? Enggak, gak percaya gue. Lo ngalah ya? Buat apa gue ngalah? Kenan itu pantas untuk menjadi peringkat pertama. Peringkat pertama. Dan setelah itu sebagai lulusan terbaik Bina Indonesia, Kenan pun memberikan kesan dan pesannya terhadap sekolah Bina Indonesia ini.
Saya menyadari kalau sekolah ini ada untuk remaja yang punya target. Mungkin kita lupa untuk menikmati setiap proses menggapai mimpi itu. Padahal kita tidak pernah tahu. Nggak ada salahnya telat dikit. Matiin Google Maps-nya, nikmatin kesasar di jalan. Thank you Bina Indonesia, thank you buat anxiety-nya, dan thank you buat perjalanannya. Dan ketika selesai, Kenan pun mengajak keempat temannya itu untuk maju ke atas panggung untuk meresmikan penutupan sekolah Bina Indonesianya. Setelah acaranya selesai, ibunya Kai merasa nggak percaya jika Bina Indonesia akan ditutup. Dan mungkin ayahnya akan sedih jika mendengar hal ini. Karena ayahnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Bina Indonesia. Karena impian ayahnya Kai bisa terwujud, karena Kai berhasil lulus di sekolah Bina Indonesia. Ketika Kai sedang pelukan dengan ibunya, dia melihat Rey yang sedang melihat ke arahnya. Dan Kai meminta izin untuk menemui Rey sebentar. Bentar, Ibu. Sementara itu ketika Rey hendak pergi keluar, dia melihat Jo sedang menunggunya di luar. Kak Re? Melihat ada Jo, Rey langsung memeluknya dengan erat. Loh, kok Jo masih hidup? Apakah Rey halu? Selamat ya kak. Nih buat kakak. Kasih ya. Jo? Kak Kai. Dan dari belakang Kai pun juga melihat Jo. Nah, loh, ini gimana sih? Jo pun mengatakan kepada Kai kalau dia sedang tinggal bersama ayahnya. Karena melihat Jo ada di sini membuat Kai curiga kalau semua ini adalah rencananya Kenan atau improvisasi dadakannya lagi. Dan di akhir series kita diperlihatkan dengan Kai yang sedang berada di kamarnya. Ia tak sengaja menendang sebuah kotak besar. Dan ternyata kotak itu punya almarhum ayahnya. Ketika Kai melihat isi kotak tersebut, Kai merasa heran. Karena di dalam kotak tersebut terdapat banyak sekali kertas rancangan di sekolah Bina Indonesia. Mulai dari rancangan gedung, baju, dan lain-lain. Dan puncaknya adalah ketika Kai melihat sebuah foto. Ketika Kai melihat fotonya, alangkah terkejutnya ia ketika ia melihat ayahnya sedang berfoto dengan Bu Nadia. Dan series pun tamat. Oke, pada akhirnya tamat juga ya guys. Dari film ini mengajarkan kita bahwasannya pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi jika pendidikan dipakai untuk melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi, itu sama saja seperti koruptor memakai kepintaran mereka untuk merugikan banyak orang. Makanya adab itu lebih penting daripada ilmu, karena dengan adab yang baik kita dapat disegani oleh orang-orang. Oke, mungkin itu saja dari Mimin. Makasih yang udah nonton dan jangan lupa subscribe. Bye.